Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Sakya di Kapilawatu di Taman Nigroda. Kemudian Mahapajapati Gotami membawa sepasang jubah baru dan mendatangi Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, sepasang jubah baru ini telah dipintal oleh saya, ditenun oleh saya, khusus untuk Sang Bagawa. Yang mulia, sudilah Sang Bagawa menerima persembahanku ini demi belas kasih." Ketika hal ini dikatakan, Sang Bagawa berkata kepadanya, "Persembahkanlah kepada Sangha, Gotami. Jika engkau mempersembahkannya kepada Sangha, maka baik aku maupun Sangha telah dihormati." Untuk kedua kali dan ketiga kalinya ia berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, sepasang jubah baru ini telah dipintal oleh saya, ditenun oleh saya, khusus untuk Sang Bagawa. Yang mulia, sudilah Sang Bagawa menerima ini demi belas kasih." Untuk kedua kali dan ketiga kalinya Sang Bagawa berkata kepadanya, "Persembahkanlah kepada Sangha, Gotami. Jika engkau mempersembahkannya kepada Sangha, maka baik aku maupun Sangha telah dihormati." Kemudian Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, sudilah Sang Bagawa menerima sepasang jubah baru ini dari Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami telah sangat berjasa kepada Sang Bagawa, Yang mulia. Sebagai adik ibunya, ia adalah perawatnya, ibu tirinya, seorang yang memberinya susu. Ia menyusui Sang Bagawa ketika ibunya meninggal dunia. Sang Bagawa juga telah sangat berjasa bagi Mahapajapati Gotami, Yang mulia. Adalah berkat Sang Bagawa maka Mahapajapati Gotami telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Adalah berkat Sang Bagawa maka Mahapajapati Gotami menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari arak, minuman keras, dan minuman memabukkan, yang menjadi landasan bagi kelengahan. Adalah berkat Sang Bagawa maka Mahapajapati Gotami memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan ia memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia. Adalah berkat Sang Bagawa maka Mahapajapati Gotami terbebas dari keraguan-raguan terhadap penderitaan, terhadap asal mula penderitaan, terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sang Bagawa telah sangat berjasa bagi Mahapajapati Gotami. Demikianlah, Ananda, demikianlah, ketika seseorang, berkat orang lain, berlindung pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan, bangkit untuknya, memberikan salam penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika seseorang, berkat orang lain, telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup,
menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari arak, minuman keras, dan minuman memabukkan, yang menjadi landasan bagi kelengahan. Aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika seseorang, berkat orang lain, memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia. Aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika seseorang, berkat orang lain, terbebas dari keraguan-raguan terhadap penderitaan, terhadap asal mula penderitaan, terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan. Aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Terdapat 14 jenis persembahan pribadi, Ananda. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada Sang Tathagata, yang sempurna dan tercerahkan sempurna, ini adalah persembahan pribadi jenis pertama. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang paceka Buddha, ini adalah persembahan pribadi jenis kedua. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang arahan siswa Sang Tathagata, ini adalah persembahan pribadi jenis ketiga. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahataan, ini adalah persembahan pribadi jenis keempat. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang tidak kembali, ini adalah persembahan pribadi jenis kelima. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali, ini adalah persembahan pribadi jenis keenam. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang kembali sekali, ini adalah persembahan pribadi jenis ketujuh. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali, ini adalah persembahan pribadi jenis kedelapan. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang pemasuk arus, ini adalah persembahan pribadi jenis kesembilan. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah memasuki arus, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-10. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar pengajaran yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-11. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-12. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-13.
Seseorang memberikan suatu pemberian kepada binatang, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-14. Di sini Ananda, dengan memberikan suatu pemberian kepada seekor binatang, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 1000 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100.000 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar pengajaran yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100.000 kali 100.000 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah memasuki arus, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan yang tidak terhitung, tidak terukur. Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang pemasuk arus? Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali, kepada yang kembali sekali, kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali, kepada seorang yang tidak kembali, kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahataan, kepada seorang arahan, kepada seorang paceka Buddha. Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang Tathagata yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Terdapat 7 jenis persembahan yang diberikan kepada Sangha, Ananda. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok Sangha, baik biku maupun bikuni, yang dipimpin oleh Sang Buddha. Ini adalah persembahan kepada Sangha jenis pertama. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok Sangha, baik biku maupun bikuni, setelah Sang Tathagata mencapai Nibbana akhir. Ini adalah persembahan kepada Sangha jenis kedua. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada Sangha para biku, ini adalah persembahan kepada Sangha jenis ketiga. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada Sangha para bikuni, ini adalah persembahan kepada Sangha jenis keempat. Seseorang memberikan suatu pemberian, dengan mengatakan, tunjuklah untukku sejumlah tertentu para biku dan bikuni dari Sangha. Ini adalah persembahan kepada Sangha jenis kelima. Seseorang memberikan suatu pemberian, dengan mengatakan, tunjuklah untukku sejumlah tertentu para biku dari Sangha. Ini adalah persembahan kepada Sangha jenis keenam. Seseorang memberikan suatu pemberian, dengan mengatakan, tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikuni dari Sangha. Ini adalah persembahan kepada Sangha jenis ketujuh. Di masa depan, Ananda, akan ada anggota-anggota kelompok yang berleher kuning, tidak bermoral, dan berkarakter jahat. Orang-orang akan memberikan pemberian kepada orang-orang tidak bermoral itu demi Sangha. Bahkan meskipun begitu, aku katakan, suatu persembahan yang diberikan kepada Sangha adalah tidak terhitung, tidak terukur.
Dan aku katakan bahwa tidak mungkin suatu persembahan yang diberikan kepada seorang individu akan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan kepada Sangha. Terdapat, Ananda, 4 jenis pemurnian persembahan. Apakah 4 ini? Ada persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi, bukan oleh si penerima. Ada persembahan yang dimurnikan oleh si penerima, bukan oleh si pemberi. Ada persembahan yang tidak dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Ada persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi, bukan oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik, dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi, bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima, bukan oleh si pemberi? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat, dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima, bukan oleh si pemberi. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan tidak dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat, dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi juga bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik, dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Ini adalah 4 jenis pemurnian persembahan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa, ketika yang sempurna telah mengatakan hal itu. Sang Guru berkata lebih lanjut. Ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang tidak bermoral suatu pemberian yang diperoleh dengan benar, dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas si pemberi memurnikan persembahan itu. Ketika seorang tidak bermoral memberi kepada seorang yang bermoral dengan tidak percaya memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas si penerima memurnikan persembahan itu. Ketika seorang tidak bermoral memberi kepada seorang yang tidak bermoral dengan tidak percaya memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas keduanya tidak memurnikan persembahan itu. Ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang bermoral dengan percaya memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan benar, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, pemberian itu, aku katakan, akan berbuah sepenuhnya. Ketika seorang yang tanpa nafsu memberi kepada seorang yang tanpa nafsu dengan percaya memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan benar, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar,
pemberian itu, aku katakan, adalah yang terbaik di antara pemberian-pemberian duniawi.